Bayangkan kamu hidup tanpa KTP, tanpa akte lahir, tanpa hak suara dalam pemilu. Kamu ada, tapi negara tidak melihatmu. Inilah kenyataan yang dihadapi jutaan orang di dunia. Mereka kehilangan kewarganegaraannya. Di Indonesia, hal ini juga bisa terjadi lebih dekat dari yang kita kira. Stateless atau kehilangan kewarganegaraan adalah kondisi saat seseorang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara manapun. Artinya, ia hidup tanpa status hukum. Tanpa kewarganegaraan, seseorang tidak punya akses legal ke pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan formal, bahkan tidak bisa memiliki properti atau menikah secara sah. Stateless bisa terjadi karena berbagai hal, dari konflik hukum antar negara, diskriminasi rasial dan gender dalam undang-undang, hingga administrasi yang buruk saat pencatatan kelahiran. Lalu, kenapa seseorang bisa kehilangan kewarganegaraannya? Di Indonesia, kehilangan kewarganegaraan bisa terjadi karena pernikahan campuran yang tidak diurus, anak yang lahir di luar negeri tanpa dokumen yang lengkap, ketidaktahuan akan peraturan, atau bahkan keputusan pribadi untuk pindah kewarganegaraan. Namun, yang paling menyedihkan adalah ketika seseorang kehilangan kewarganegaraannya bukan karena kesalahan sendiri, tetapi karena sistem yang tidak berpihak kepada mereka. Dampaknya luar biasa. Tanpa status kewarganegaraan, seseorang kehilangan akses ke pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan legal, dan perlindungan hukum. Bahkan, mereka tidak bisa memilih dalam pemilu atau menyuarakan pendapat di ruang publik. Ini bukan hanya soal dokumen, tapi soal martabat dan hak untuk hidup setara. Kewarganegaraan aktif adalah konsep di mana warga negara tidak hanya memiliki identitas legal, tapi juga aktif berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Mereka ikut memilih, menyuarakan pendapat, terlibat dalam pembangunan sosial dan politik. Namun, orang yang kehilangan kewarganegaraan, mereka tidak bisa melakukan semua itu. Tanpa status legal, mereka terhalang untuk mendapatkan hak dan kewajiban sebagai warga negara aktif, dan itu bukan sekadar masalah hukum, tapi juga pengucilan sosial yang nyata. Indonesia telah menyediakan jalur hukum untuk memulihkan kewarganegaraan. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, seseorang dapat mengajukan permohonan ke Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM. Ada juga proses naturalisasi ulang. Namun, proses ini tidak mudah. Seringkali dibutuhkan dokumen yang rumit, waktu yang panjang, dan biaya yang besar. Disinilah peran negara harus lebih aktif untuk menjangkau mereka yang terpinggirkan dan memastikan bahwa tidak ada warga yang terlupakan. Kami melakukan survei, mayoritas responden adalah mahasiswa usia 18-21 tahun. Mereka adalah generasi muda yang sedang belajar, berpikir kritis, dan membentuk masa depan. Hasilnya, 80% responden tahu bahwa seseorang bisa kehilangan kewarganegaraan. Tapi, hanya 45% yang memahami hukum dan proses pemulihannya. 90% mendukung agar orang yang kehilangan kewarganegaraan bisa memulihkan statusnya, dan 70% setuju bahwa orang tanpa kewarganegaraan tetap harus dijamin hak dasarnya. Ini menunjukkan bahwa kesadaran mulai tumbuh, tapi edukasi masih sangat dibutuhkan. Kewarganegaraan bukan hanya identitas administratif, melainkan akses terhadap martabat, perlindungan, dan antisipasi dalam negara. Di Myanmar, etnis Rohingya tidak diakui sebagai warga negara. Mereka terusir, tanpa tempat tinggal, tanpa perlindungan hukum. Di India, pada 2019, kebijakan NRC menyebabkan 1,9 juta orang yang kebanyakan Muslim dikeluarkan dari daftar warga negara. Di Thailand, kelompok etnis minoritas seperti Aha dan Hamong hidup tanpa dokumen, meskipun mereka sudah tinggal di sana selama beberapa generasi. Dan di Indonesia, bukan tidak ada keturunan Tionghoa, anak-anak hasil pernikahan campuran, dan ex-warga Timur Timur masih menghadapi birokrasi rumit. Banyak dari mereka yang sebenarnya berhak, tapi terjebak dalam sistem yang tidak berpihak.
Indonesia sudah punya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mengatur kewarganegaraan, tapi sosialisasinya masih sangat terbatas. Sebagian besar responden kami mengaku belum pernah mendengar informasi resmi soal cara kehilangan atau memulihkan kewarganegaraan. Maka dari itu, kami menyarankan beberapa hal. Pertama, edukasi publik harus diperluas di sekolah, kampus, dan media. Kedua, pemerintah harus menyederhanakan prosedur kewarganegaraan, khususnya bagi kelompok rentan. Ketiga, perlu perlindungan hukum aktif untuk orang-orang yang beresiko kehilangan statusnya. Dan keempat, kerjasama dengan lembaga internasional seperti UNHCR harus diperkuat karena ini adalah isu global. Kewarganegaraan adalah hak, bukan hadiah, bukan sekadar status di atas kertas. Tanpa identitas, perlindungan, dan jalan untuk ikut membangun masa depan bangsa. Tanpa kewarganegaraan, tidak akan ada kewarganegaraan aktif. Dan tanpa partisipasi aktif, kita akan kehilangan kekuatan terbesar kita sebagai bangsa, kebersamaan. Ini adalah suara kami untuk mereka yang belum bisa bersuara.